supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kehebohan Sintayong, plot twist mengejutkan antara Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya dalam 5 hari. Apa yang harus disiapkan? Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala AFF tahun 2024 yang digelar dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024, tim Garuda berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Namun sebelum turun di Piala AFF tahun 2024, Timnas Indonesia harus menyelesaikan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa di grup F untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi. Sesuai jadwal, Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam 2 laga terakhir grup F. Jika lolos ke babak ketiga, pertandingan akan digelar dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan pada FIFA Matchday di September, Oktober, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Pertandingan pada November 2024 dijadwalkan pada 14 dan 19 November 2024. Artinya, hanya ada jarak 5 hari antara matchday kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November 2024 dan laga pembuka grup B Piala AFF pada 24 November 2024. Namun Sintayong tidak perlu khawatir karena persiapan Timnas Indonesia akan lebih matang, sudah mulai berlatih sejak akhir Oktober atau awal November 2024. Perbedaan mungkin hanya terletak pada komposisi pemain. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya. Sedangkan di Piala AFF, tidak semua pemain terbaik dapat diturunkan karena ajang ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Breaking news, TC Timnas Indonesia bakal mulai pekan depan, tapi tiba-tiba Ragnar Oratmangoen terlihat di Bali. Apa yang sebenarnya terjadi? Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen telah tiba di Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan tim Garuda yang dimulai pada 27 Mei. Kabar kedatangannya dibagikan sendiri oleh Ragnar melalui video Instagram story-nya Rabu hari ini. Dalam video tersebut, Ragnar terlihat sedang berjalan di pantai di Bali. Ragnar memainkan pertandingan terakhirnya bersama Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda pada 19 Mei lalu. Setelah itu pemain berusia 26 tahun ini langsung berangkat ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum bergabung dengan TC Timnas Indonesia, Ragnar tampaknya ingin menikmati waktu luangnya dengan berlibur di Bali. Dalam foto yang diunggahnya di Instagram, Ragnar terlihat sedang berendam di sebuah kolam renang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia pada 2 Juni. Setelah itu, tim Garuda akan memainkan 2 pertandingan kandang dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, mereka akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni. 4 hari kemudian, tim yang diasuh oleh Sintayong ini akan menghadapi Filipina pada 11 Juni. Irak bikin kejutan. 6 pemain debutan siap beraksi, apakah ini ancaman atau peluang untuk kemenangan Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas membawa 6 pemain baru untuk menghadapi Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 pemain baru tersebut, 3 diantaranya adalah kiper Hussein Hassan, Ali Kadhim, dan Kamil Saad. 3 pemain debutan lainnya adalah Marco Farad, Muhammad Altai, dan bek yang bermain di Piala Asia U23 Ahmed Magnsy. Selain itu, jika ditambah dengan bek Akam Hashim, Timnas Irak memiliki total 7 pemain yang belum pernah memperkuat tim sebelumnya. Jesus Casas tidak bisa memanggil beberapa pemain kunci untuk laga melawan Timnas Indonesia. Striker Ipswich Town Ali Al-Hamadi harus absen setelah menjalani operasi.
Selain itu, gelandang Hasan Abdul Karim dan bek Mert Hasdowski juga tidak akan bermain dalam laga ini. Timnas Irak sudah memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, Jesus Casas kemungkinan memanggil pemain baru untuk laga melawan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga terakhir Grup F. Keputusan Casas ini menguntungkan Timnas Indonesia karena Irak tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk memastikan langkah ke babak berikutnya. 1 kemenangan dari laga melawan Irak atau Filipina juga akan memastikan Timnas Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Shin Tae-yong mengumpulkan kekuatan terbaik Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Pemain seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen kembali masuk dalam tim. Terbongkar bagaimana Shin Tae-yong mengguncang Korsel dengan pengalamannya melatih Timnas Indonesia. Pelatih muda terinspirasi dan siap terapkan trik rahasia ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menginspirasi pelatih muda Korea Selatan, Yeom Ki-hoon. Yeom yang berusia 41 tahun kini melatih Suwon Samsung Blue Wings, klub di mana ia menjadi legenda selama masa bermainnya. Yeom Ki-hoon bermain selama 13 musim dengan Suwon Samsung Blue Wings sebelum menjadi pelatih kepala pada akhir 2023. Karier bermain Yeom Ki-hoon mirip dengan Shin Tae-yong yang menghabiskan 12 musim dengan Songnam Ilhwa Chunma di Korea Selatan. Shin Tae-yong memulai karir kepelatihannya sebagai asisten manajer di Brisbane Roar, klub terakhirnya sebagai pemain. Setelah itu, ia kembali ke Songnam Ilhwa dan berhasil membawa klub tersebut meraih trofi AFC Champions League 2010. Selanjutnya, ia melatih Timnas Korea Selatan di 3 kelompok usia hingga 2018, membawa mereka menjadi juara Piala Asia Timur 2014. Kemudian Shin Tae-yong menjadi pelatih utama Timnas Indonesia dan membawa mereka lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior, serta membawa Timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23. Prestasinya sebagai pelatih menjadi inspirasi bagi Yeom Ki-hoon. Saat ini, Yeom Ki-hoon melatih Suwon Samsung Blue Wings yang berkompetisi di K-League 2. Ia mengungkapkan keinginannya untuk meneladani gaya kepelatihan Shin Tae-yong. Di antara para pelatih yang saya kagumi adalah Seo Jeong-won dalam kurung manajer CD Romcheng, kata Yeom, seperti dikutip dari Sportscan. Namun orang yang benar-benar saya ingin ikuti jejaknya adalah Shin Tae-yong, tegas Yeom. Yeom Ki-hoon juga mengagumi kecermatan Shin Tae-yong dalam merancang strategi sebelum pertandingan, sebuah aspek yang ingin ia tiru. Pendekatan detail dari pelatih Shin terhadap permainan, termasuk bagaimana kami harus bereaksi ketika pemain penyerang berada di sini, dan bagaimana kami harus mengantisipasi jika bola berada di sana. Itu semua sangat berpengaruh bagi kami, ujar Yeom Ki-hoon. Revolusi rasa dendam. Pelatih Vietnam serang Shin Tae-yong dengan pesuar menguak strategi mengejutkan setelah dibuat malu oleh Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, merasa cukup percaya diri menghadapi Timnas Indonesia. Kedua tim ini masuk dalam grup B ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Selain Indonesia dan Vietnam, grup ini juga terdiri dari Filipina, Myanmar, dan Laos yang akan bersaing untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun perhatian utama tentu akan tertuju pada rivalitas antara Vietnam dan Indonesia. Dalam pertemuan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Golden Start harus menerima kekalahan. Saat itu mereka dipimpin oleh pelatih Philippe Troussier. Menghadapi laga melawan Timnas Indonesia, Kim Sang-sik menyatakan bahwa mereka akan mempersiapkan diri dengan serius. Dia menyadari tantangan yang dihadapinya, terutama karena timnya bermain di bawah bayang-bayang kekalahan sebelumnya dari Indonesia. Menurutnya, semua pemain harus bangkit dan berjuang untuk meraih kemenangan. Jika kami mempersiapkan diri dengan baik mulai sekarang, saya pikir kami pasti bisa bermain bagus melawan Indonesia. Kami akan menebus pertandingan sebelumnya dan mencoba yang terbaik untuk menang, kata Kim Sang-sik dikutip dari laman VN Express.
Pelatih berusia 47 tahun ini menambahkan bahwa dia akan menyusun komposisi terbaik untuk timnya, termasuk metode pelatihan yang sesuai untuk Vietnam. Sebelumnya, tim Golden Start di bawah asuhan Park Hang-seo tampil cukup solid di beberapa ajang internasional. Saya akan melakukan banyak penelitian untuk menemukan rencana pelatihan yang tepat untuk para pemain, terangnya. Kim berharap agar para pemainnya bisa segera beradaptasi dan menjadi kompak. Dia ingin mempersembahkan yang terbaik di ASEAN Cup 2024 nanti, terutama karena mereka akan bermain di depan supporter sendiri. Saya ingin mereka menjadi tim yang bersatu, tampil apik, dan pantas mendapatkan pujian dari para penggemar, pungkas Kim. Rahasia tersembunyi. 3 kondisi timnas Indonesia yang menggegerkan jelang bentrokan sengit melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menentukan skuadnya untuk laga melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Komposisi skuad kali ini lebih ramping dengan hanya 22 pemain dipanggil tanpa kejutan wajah baru. Terdapat dominasi pemain luar negeri dalam skuad. 1. Punya banyak stok pemain. Jumlah pemain luar negeri yang dipanggil bisa lebih banyak, namun 2 nama yang absen dalam daftar panggilan adalah Elkan Bagot dan Maarten Paes. Bagot, bek keturunan Indonesia-Inggris yang sering menjadi tulang punggung skuad Garuda, tidak dipanggil secara mengejutkan. Sementara itu, meskipun sudah menjadi WNI, kiper Maarten Paes tidak mendapatkan panggilan pertamanya untuk tim Merah Putih. 2. Pemain lokal juga diandalkan. Untuk pemain lokal yang bermain di kompetisi domestik, skuad tidak banyak berubah dari sebelumnya. Hernando Ari dan Adi Satrio tetap menjadi pilihan di bawah Mister Gawang. Duo Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari mengisi pos pertahanan. Lini tengah diisi oleh Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya. Di lini serang, Shin Tae-yong mempercayai Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat tanpa kehadiran Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. 3. Pemain abroad masih andalan. Shin Tae-yong memilih lebih banyak pemain dari luar negeri daripada domestik, dengan 13 dari total 22 pemain dipanggil dari luar. Di sektor pertahanan ada Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Shaina Patinama, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Nathan Chuaon. Di lini tengah terdapat Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Sementara di lini depan ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Kejutan di mana-mana. Siapa yang bakal isi gantikan Elkan Bagot saat laga kritis timnas Indonesia melawan Irak? Penantian akhirnya terjawab. Shin Tae-yong telah mengumumkan 22 pemain timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun nama Elkan Bagot, bek andalan Ipswich Town, tidak ada dalam daftar tersebut. Meskipun begitu, Shin Tae-yong pasti sudah menyiapkan strategi dan pemain alternatif untuk menggantikan peran Bagot. Berikut 2 bek potensial yang siap mengisi lini belakang timnas Indonesia. 1. Calvin Verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini diprediksi menjadi salah satu pengganti Bagot. Verdonk saat ini sedang menunggu proses naturalisasi menjadi WNI yang diharapkan segera selesai. 2. Nathan Chuaon. Meskipun posisi aslinya adalah wingback kiri, Chuaon juga mahir bermain sebagai back tengah, baik sebagai back tengah sentral maupun back tengah kiri. Kemampuan serba bisa pemain berusia 22 tahun ini menjadikannya pilihan tepat untuk menggantikan Bagot. Kedua pemain ini memiliki potensi besar untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal dalam 2 laga krusial tersebut. Masing-masing pemain memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Keputusan akhir tentang siapa yang akan menggantikan Elkan Bagot di timnas Indonesia ada di tangan Shin Tae-yong. Selain kedua pemain tersebut, masih ada beberapa pemain lain yang juga berpotensi untuk mengisi posisi Bagot. Shin Tae-yong tentunya telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih pemain yang akan mengisi lini belakang pertahanan timnas Indonesia.